Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Fatmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 NPM 19410079. Di sini saya akan menyampaikan tugas jurnalisme yaitu tentang feature. Kali ini saya mengambil feature biografi dari tokoh B.J. Habibie. Selamat menonton. Baharudin Jusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMAK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri bukan pendidikan kursus kilat, akan tetapi merupakan sekolah bertahun-tahun sambil kerja praktek. Awal Habibie memang tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno di masa jabatannya. Dari sana kemudian muncul perusahaan-perusahaan strategis. Ada PT PAL dan salah satunya IPTN. Kemudian ketika B.J. Habibie sampai di Jerman, Habibie punya tekad untuk sungguh-sungguh di perantauan dan harus pulang membawa kesuksesan, mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupan sehari-harinya. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliau yang punya paspor hijau atau swasta dari teman yang lain. Pada tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar diploma dari Teknis School dengan predikat cum laude yang nilai rata-ratanya mencapai 9,5. Dengan gelar insinyur yang sudah dikantongi, kemudian membuat Habibie muda mendaftarkan dirinya untuk bekerja di firma Talbot yang merupakan sebuah industri kereta api Jerman. Setelah itu, kemudian beliau melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar doktor di Technische Hochschule di Fakultas für Maintenance-Wesen Aachen, kemudian menikah di tahun 1962 dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung, yang kemudian diboyong ke Jerman. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tharek Kemal Habibie.
Biografi B.J. Habibie masih tetap berlanjut setelah beliau kembali ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan sudah dipikir dan didesain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakannya ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleng berlebihan, dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat yang turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly-by-wire ketika IPTN sedang berjaya. Justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden di tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah bertahta di kursi presiden selama puluhan tahun, akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia. Beliau menjadi presiden ketiga di Republik Indonesia. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pada tanggal 22 Mei 2010, kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Kemudian pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB, Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto di usianya yang ke-83 tahun karena gagal jantung. Sebelumnya Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sebelum dimakamkan, pada malam hari, jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediamannya di kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara.
Perjuangan B.J. Habibie sebagai anak bangsa yang selalu berusaha untuk menggapai cita-cita demi kemajuan pembangunan Indonesia memang penuh liku tajam kehidupan. Banyak sekali pengalaman hidupnya yang bisa dijadikan pelajaran, mulai dari kerja kerasnya, perjuangan di kancah politik hingga cinta setia dan penuh kasihnya bersama sang istri yang tiada tara, menjadikan kisahnya sangat layak untuk bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia. Mengulang kenangan saat cinta menemui cinta, suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah Ainun, Apa? Aku hitam dan jelek seperti gula Jawa? tidak. Kamu cantik, Ainun. Seperti gula pasir. Di sini, tetaplah engkau di sini. Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu memimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Kala hati menggeliat mengusik renungan, Saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Jika terus dampingi. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Sampai sembuh. dan siang Terima kasih, Allah. betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati? Itu tadi feature biografi dari Bapak B.J. Habibie. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.